Ya, selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Hari ini kita sampai di Bilangan pasal 23. Bilangan 23. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi, mungkin Tuhan akan datang menemui aku dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Maka Allah menemui Bileam. Lalu Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel." Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab, "Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, "Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan?" Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, "Bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu dengan mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat mengembalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tandu kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang memempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya." Tetapi Bileam menjawab Balak, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan." Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, "Marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka.
bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kita melihat bahwa ini ada kisah tentang Balak dan Bileam. Bagaimana Balak menghadapi orang Israel dan punya niat memanggil Bileam untuk mengutuk Israel. Dan di pasal 23 kita bisa melihat Balak mengajak Bileam di 3 tempat. Di ayat yang ketiga kita bisa tahu bahwa mereka berdua ini pergi ke atas sebuah bukit yang gundul. Dan tempat yang kedua di ayat 14 dibawa ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisgah. Ini Bileam diajak Balak ke tempat yang kedua ini, dan ke tempat yang ketiga yaitu diajak lagi Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap ke padang belantara. Dalam ketiga tempat ini jelas niat Balak yaitu untuk Bileam mengutuk Israel, supaya mengutuk Israel. Tapi apa yang terlihat dalam kisah ini, bahwa 3 kali Bileam mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa hanya apa yang ditaruh Allah itulah yang akan disampaikan. Dan pada tempat yang pertama di ayat 4 sampai dengan ayat 12 kita bisa melihat bagaimana Bileam mengatakan kepada Balak. Di ayat 5 Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam, dan ayat 4 Allah menemui Bileam. Jadi Allah ini jelas yang berotoritas terhadap Israel yang sudah pernah dibebaskan dari Mesir dengan banyak orang, dan dikatakan memenuhi tempat-tempat itu sehingga Balak ingin mengutuk Israel. Dan Allah inilah yang berotoritas kepada Bileam, dan dia katakan, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya di ayat 7 sampai dengan ayat 10 sanjaknya ini, dan sanjaknya ini berisi di ayat 8 dikatakan demikian, bagaimanakah aku akan menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Dan ini yang dikatakan, dan ternyata disuruh Balak mengutuk tapi justru memberkati. Ya, sebaliknya kata Balak, engkau memberkati Israel, dan ini yang terjadi. Dan Bileam dengan tegas katakan, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Ini yang menjadi satu prinsip. Apa yang ditaruh Tuhan dalam mulutku, itu yang disampaikan. Kalau itu berkat, ya itu berkat. Kalau itu kutuk, ya itu kutuk. Bukan apa yang saya katakan. Seringkali kita mendengar pengkhotbah masa kini
dia berani katakan, dengar ya apa yang saya katakan. Dan nabi-nabi dalam perjanjian lama selalu demikianlah firman Tuhan, demikianlah Allah berfirman, dan itu yang dikatakan, tidak mengurangi, tidak menambah apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena kalau menambah dan mengurangi apa yang katakan firman Tuhan, kena hukum. Di dalam Wahyu 22 ayat 18-19 jelas katakan akan dikutuk, akan dihukum kalau mengubah apa yang disampaikan oleh Allah. Inilah tugas nabi dan inilah tugas hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di padang pengintai ini kembali Bileam katakan pada Balak, sudah kita dirikan 7 mezbah dengan mempersembahkan seekor lembu jantan, seekor lembu domba jantan, dan di atas setiap mezbah itu. Dan Tuhan menemui Bileam juga, dan Tuhan berfirman kembali yang kedua, dan bahkan nanti yang ketiga. Kembali apa yang difirmankan Tuhan itulah yang diucapkan Bileam dalam sajaknya. Dan dia di ayat 18 sampai 24 ya, di situ dikatakan, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahui aku mendapatkan perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati maka tidak dapat membalikannya. Ya, Bileam tidak bisa membalikannya karena kehendak Tuhan. Kalau memberkati Israel itu pasti terlaksana, dan dia tidak bisa membalikannya. Dan ini diulang lagi sampai pasal 24. Besok akan terlihat bagaimana berkat itu yang dikatakan Tuhan. Sekalipun Balak punya keinginan untuk mengutuk Israel, tapi Tuhan adalah yang berotoritas. Dan kita bisa melihat di sini amanat teks yang penting, bahwa Tuhanlah yang berotoritas untuk memberkati dan mengutuk Israel atau semua bangsa, semua orang ada di dalam otoritas Tuhan. Yang kedua kita bisa belajar dari Bileam, ialah dia kalau diutus Tuhan, apa yang ditaruh Tuhan, firman Tuhan yang ditaruh Tuhan di dalam mulutnya, itulah yang disampaikan, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Itulah kebenaran firman Tuhan, harus disampaikan apapun resikonya dan apapun godaannya. Firman Tuhan kebenaran, tidak bisa dibeli, tidak bisa disokok, tidak bisa dipaksa dan diancam apapun. Dan ialah hari ini kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah saya, saudara, tetap meyakini bahwa Tuhan yang punya otoritas? Seseorang bangsa diberkati atau tidak, itu ada di dalam otoritas Tuhan. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya, ialah mulut saya mengatakan kebenaran firman Tuhan, tidak melesetkan, menipu, menyesatkan dengan hal-hal yang tidak benar, tapi justru menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati orang lain, dan itu membangun dan sungguh bermanfaat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan ujikan, Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku persembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, haleluya. Kami bawa hidup kami padamu, Yesus. Kami bawa hidup kami jadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepadamu. Layakkan kami, Tuhan, tiada lambat-lambat padamu. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Biarlah kita sama-sama pagi ini berdoa untuk keluarga kita masing-masing, baik suami, istri, anak-anak, orang tua. Biarlah semua diubahkan menjadi serupa dengan Yesus dewasa. Kita berdoa untuk keluarga masing-masing. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semuanya, Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu-menantu, dan semua istri Tuhan dan orang tua kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan berdasar firman Tuhan diubahkan terus menjadi serupa dengan Yesus, baik karakter, baik pribadi dan pelayanannya. Tuhan terus sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus pimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus membawa hidup ini untuk Yesus, untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.